Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1557. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bintang dihancurkan seperti tirai langit menutupi dunia serangga. Xiaoyao Supreme, Raja Serangga itu meraung, dan bilah-bilah tajam di tubuhnya seperti sabit bergigi gergaji memancarkan cahaya dingin memotong celah di kampan alam semesta itu. Energi dunia dengan cepat terkumpul pada prajurit Jack. Wush! Miliaran energi berkumpul dan berubah menjadi jaring-jaring langit yang lebat melindungi seluruh dunia serangga. Ledakan. Xiaoyao Supreme menekan dengan tangannya yang besar, dan seluruh dunia serangga pun bergetar hebat. Sebuah kekuatan besar memenuhi udara, dan prajurit-prajurit Jack yang tak terhitung jumlahnya meraung kesakitan. Raja Serangga itu mengubah ekspresinya dan lalu berkata, "Xiaoyao Supreme, suku Jack kami bersedia mengakui kekalahan hari ini. Sekarang suku iblis telah dihancurkan dan aliansi suku iblis telah lama hancur. Suku Jack kami bersedia bergabung dengan aliansi manusia. Bagaimana dengan itu?" Kata Raja Serangga itu. "Bergabung dengan aliansi manusia? Hahaha." Xiaoyao Supreme tidak bisa untuk tidak menahan tawa, dan lalu kemudian matanya tiba-tiba berubah dingin. "Apakah menurutmu mungkin untuk mengaku kalah saat ini?" Xiaoyao Supreme mendesak tubuh untuk setengah langkah melampaui sumber puncak transendensi dan ledakan. Kekuatan transendensi yang tak terbatas melonjak turun. Dengan suara klik, saya melihat energi kekacauan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di mana-mana, dan kekuatan yang akan mengambil alih alam semesta berdesir. Di luar dunia serangga banyak sekali bintang yang runtuh langsung di bawah gelombang kejut ini dan berubah menjadi bubuk. Kekuatan ini begitu kuat sehingga bahkan formasi besar dunia serangga pun tidak dapat menahannya sepenuhnya untuk sementara waktu. Itu membuat suara berderak dan retakan muncul satu demi satu. Retakan itu terus menjalar. Ledakan. Pada saat yang sama, Desolate Sky Tower Pagoda Huangtian muncul di belakang Xiaoyao Supreme dan menghancurkannya dengan keras. Dalam sekejap, sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya di dunia serangga mengeluarkan suara ledakan, dan tubuh ratusan juta prajurit serangga meledak dalam sekejap, seketika membanjiri seperti darah. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Luar biasa. Pagoda Huangtian ini setidaknya merupakan harta transenden setengah langkah, kata Qin Chen memandang Pagoda Huangtian atau menara Huangtian itu dan menghela napas dalam. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, dirinya secara alami dapat merasakan kekuatan luar biasa dari menara Huangtian. Kekuatan yang meletus dari benda ini bahkan tidak dapat ditahan oleh dunia Jack, dan itu pasti lebih unggul daripada harta karun tingkat supreme. Mungkinkah itu adalah harta karun tingkat transenden? Kata Qin Chen. Saat Qin Chen tenggelam di dalam pikirannya, ekspresi Kaisar Serangga saat ini benar-benar berubah. Jika Xiaoyao Supreme dibiarkan terus-menerus menyerang seperti ini, maka dunia serangganya pasti akan berada dalam bahaya. Xiaoyao Supreme, apakah menurutmu ras Jack kita tidak memiliki rencana cadangan? Raja Serangga itu meraung dengan marah, matanya langsung memerah. Ledakan, gelombang kejut yang mengerikan dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Itu menyebar ke seluruh dunia serangga dengan frekuensi yang unik. Senior, silahkan keluar, kata Raja Serangga, suaranya bergemuruh. Senior, silahkan keluar. Prajurit Jack yang tak terhitung jumlahnya meraung satu demi satu, dan suara mereka bergemuruh di alam semesta mengguncang dunia. Mereka menyuruh seseorang yang disebut senior itu untuk keluar. Duar, disertai oleh raungan prajurit Jack yang tak terhitung jumlahnya. Di belakang dunia serangga, kehampaan yang tak berujung tiba-tiba saja retak, dan kemudian dari celah kehampaan tersebut sarang serangga seperti benteng kuno perlahan muncul. Sarang serangga ini sangatlah besar, seperti puncak gunung purba. Diam-diam muncul dari celah di angkasa dan kemudian bergemuruh. Awalnya sarang serangga yang muncul di dunia serangga sudah sangat besar, tetapi ketika 12 sarang serangga ini muncul, momentum dari sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya nampaknya menjadi jauh lebih lemah dalam sekejap.
Walaupun banyak serangga yang berkumpul di beberapa sarang cacing, beberapa ratus juta mil yang harus menjadi sarang ibu paling rasial di Jeg yang dapat dianggap tak tertandingi. Tetapi di depan 12 sarang kekosongan ini, tampaknya itu menjadi jauh lebih kecil dalam sekejap. Seolah-olah kemunculan sarang 12 serangga yang masing-masing itu adalah raja yang gelap dari kekosongan yang retak terbang keluar dari kegelapan yang tak ada habisnya. Ledakan. Di mana sarang 12 serangga itu berlalu, riak-riak kekosongan alam semesta tampaknya menjadi besar yang terombang-ambing di alam semesta ini, menggunakan kekosongan sebagai air laut dan perlahan-lahan melayang. Terlihat sarang 12 serangga. Setiap sarang serangga adalah suasana rune yang luar biasa. Atmosfer rune bergegas ke langit dan berubah menjadi 12 serangan. Serangan cacing di antara mengembuninya tampaknya tidak memiliki apapun untuk menghalangi kemajuan mereka, dan itu dapat dengan mudah memecahkan sepotong galaksi. Melihat adegan seperti itu, mata Qin-Chen sedikit mengental. Tanpa diduga, ada kartu lubang di antara serangga ini. Sementara Xiao Supreme dia sedikit tersenyum. Akhirnya, kursi ini juga berpikir bahwa orang-orang ini hanya akan muncul jika mereka akan bersembunyi di Jeg. Seiring dengan suara Xiao Supreme, dari benteng Jeg tiba-tiba napas yang mengerikan meningkat dengan cepat. Puncak Tapair Supreme, kata Qin-Chen dia menyipitkan matanya. Saat ini Qin-Chen merasakannya. Aura pada kedua-belah sarang serangga ini masing-masing berada pada tingkat Supreme puncak, mirip dengan aura penatua tertinggi kuno, dengan aura kuno dan juga dekaden. Boom. Di dunia serangga total ada 12 benteng yang berdiri di antara langit dan bumi. Kemudian pola formasi tiba-tiba muncul dari ke-12 benteng ini. Dalam sekejap, sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia serangga terus-menerus bermunculan. Sarang-sarang serangga ini disusun seperti balok bangunan. Faktanya setiap orang serangga di dunia serangga sudah sangat besar. Yang terkecil memiliki radius puluhan ribu kilometer. Yang lebih besar dapat menutupi langit dan matahari. Namun di bawah kombinasi 12 sarang serangga ini, sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya di dunia serangga ini terus menggeliat. Dan kemudian tiba-tiba bergabung. Sebelum akhirnya membentuk sebuah sarang serangga yang sangat besar yang memenuhi seluruh alam semesta. Ratusan juta serangga bersatu dalam sekejap. Berdengung, seluruh alam semesta bergetar di bawah kekuatan seperti itu. Qin-Chen memandang ke-12 benteng dengan penuh perhatian. Pada saat ini aura menakutkan perlahan mulai hidup dari benteng ini. "Mikala, kenapa kamu membangunkan kami?" Suara dingin tiba-tiba terdengar dan muncul dari sebuah benteng. Suara ini mengguncang dunia dan menyapu segalanya dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Namun Qin-Chen merasakan sedikit kegelisahan di dalam suara ini. Ini adalah makhluk kuat kuno yang tersembunyi dari ras Jeg, dan mereka mendekati akhir umur mereka. Dapat dikatakan bahwa ketika mereka semua terbangun, sesuatu yang sangat serius pasti telah terjadi di seluruh ras Jeg. Raja serangga kemudian mengangkat kepalanya, lalu melihat ke-12 benteng serangga kuno itu dan lalu berkata dengan wajah yang jelek. "Semuanya, aliansi klan iblis telah dikalahkan. Leluhur iblis abis telah meninggalkan kita. Dia meninggalkan dunia iblis dan pergi ke dunia bawah. Sekarang, kita klan Jeg telah gagal. Sekarang kita berada pada titik hidup dan mati. Kita hanya bisa meminta nenek moyang kita untuk keluar dan melindungi klan serangga kita. Ras Jeg kita sebenarnya telah dikalahkan. Bagaimana ini bisa? Nenek moyang iblis abis telah melarikan diri pengkhianat ini." Suara marah bergema di seluruh langit dan bumi, dan kemudian 12 benteng kuno langsung mengunci Qin-Chen dan Xiao Supreme. Ledakan. Kekuatan mengerikan terkikis, seperti gunung langsung menimpa Xiao Supreme dan Qin-Chen. Aura ini sangatlah menakutkan, tetapi Qin-Chen dan Xiao Supreme menutup telinga terhadapnya. 12 benteng. Anda seharusnya menjadi 12 ahli teratas tertinggi ras Jeg selama ratusan juta tahun, kan? Kata Xiao Supreme. Dia tersenyum dan melihat ke-12 sarang serangga yang mirip benteng itu. Kekuatan mengerikan yang keluar dari 12 benteng menekan Xiao Supreme, tetapi itu tidak membawa dampak sedikit pun kepada Xiao Supreme. "Raja serangga, apakah ini pilihan terakhir klan Jeg-mu? Mereka hanyalah sekelompok sampah yang mendekati akhir hidupnya dan bersembunyi di kegelapan untuk bertahan hidup," kata Xiao Supreme. Dia nampak acuh tak acuh dan sama sekali tidak memperhatikan 12 orang kuat di depannya. "Manusia yang sombong."
Di antara 12 benteng, beberapa orang kuat Jake mengeluarkan suara marah, arogan, ledakan. Xiao Supreme membeku dan dengan membalikan tangannya, Desolate Sky Tower langsung muncul di antara langit dan bumi dan menekan dengan keras. Boom! Seluruh dunia serangga pun berguncang dengan hebat, dan lalu retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul antara langit dan bumi. Rasanya seperti langit akan runtuh dan sarang serangga besar itu juga bergetar hebat. Kekuatan transendensi setengah langkah. Di dunia serangga, ke-12 benteng kuno terguncang. Setengah langkah transenden. Ini jelas merupakan kekuatan paling puncak di alam semesta ini. Saya tidak menyangka umat manusia akan melahirkan orang sekuat itu di akhir era reinkarnasi ini. Pantas saja, tidak heran. Suara mengejutkan datang dari 12 benteng kuno itu. Anda bukanlah pemimpin ras manusia, dewa leluhur. Mungkinkah kamu yang legendaris, Xiao Supreme itu? Oh, kalian orang tua juga pernah mendengar tentang namaku. Bukankah aku seharusnya merasa sedikit tersanjung? Kata Xiao Supreme, dia tertawa. Pada saat ini orang-orang kuat di 12 benteng itu bahkan lebih terkejut lagi. Apakah dia benar-benar Xiao Supreme? Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun mereka orang-orang kuat kuno dari klan Jake telah lama menyatakan diri, mereka berada di ujung gelap alam semesta karena umur mereka telah berakhir. Namun pemimpin klan Jake saat ini, yaitu Kaisar Jake, masih sering memberitahu mereka tentang jenderal tersebut dan kemajuan alam semesta. Secara alami mereka juga tahu bahwa ada master tingkat puncak di antara umat manusia yang pernah membalikan keadaan dan mencegah leluhur habis-habis untuk tidak menghancurkan aliansi manusia. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa master dari generasi muda seperti itu akan menembus kondisi ke ranah setengah langkah transenden. Apakah ini orang kuat yang sangat sulit dilahirkan di zaman kuno? Sekarang alam semesta ini telah mencapai akhir reinkarnasi. Masuk akal bahwa mustahil bagi seorang master untuk bisa mencapai ranah setengah langkah transenden sekalipun. Tidak heran aliansi iblis dikalahkan. Sementara di samping, Qin Chen menatap ke-12 benteng kuno itu dan mengerutkan kening. Senior Xiao Yao. Mungkinkah 12 orang kuat kuno itu adalah ras Jake ini? Siapa orang ini? Mendengar Qin Chen berbicara, orang kuat lainnya dari 12 benteng kuno itu berkata dengan suara yang dalam dan bertanya-tanya siapa anak di samping Xiao Supreme itu. Sebab mereka semua merasakan kekuatan aneh dari tubuh Qin Chen. Alasannya tidak diketahui dan mereka tidak bisa menjelaskannya. Nenek moyang. Pria ini adalah pria muda kuat lainnya yang lahir dalam ras manusia. Alasan mengapa leluhur habis-habis dikalahkan juga ada hubungannya dengan anak ini. Kata Kaisar Serangga, dia menjelaskan. Pemuda kuat lainnya dalam umat manusia. Ada orang kuat Jake di 12 benteng yang nampak terkejut. Dia berkonsentrasi untuk merasakan ke belakang dan auranya bergetar. Puncak tahap air supreme, bagaimana ini bisa? Apa yang sedang terjadi dengan alam semesta ini? Kita jelas telah mencapai akhir reinkarnasi. Mengapa master puncak seperti itu dapat dilahirkan kembali? Kata orang kuat kuno dari ras Jake itu, nampak dia sedikit terkejut. Perlu dicatat bahwa semakin dekat akhir reinkarnasi, maka akan semakin lemah kekuatan asli alam semesta dan akan semakin rendah kemungkinan untuk melahirkan ahli yang kuat. Misalnya di era kekacauan ketika alam semesta terbuka, masing-masing dari 3.000 dewa dan iblis yang kacau itu adalah penguasa supreme. Kemudian seiring dengan pemulihan alam semesta, semakin banyak orang yang berkuasa dan bahkan ada yang mulia era ketika semua ras berkompetisi. Di era itu ada begitu banyak orang berkuasa, 10 kali atau bahkan 100 kali lebih banyak daripada sekarang. Adapun kelompok orang ini, mereka hampir semuanya adalah makhluk supreme yang menerobos puncak alam semesta. Ketika masa hidup mereka akan berakhir, mereka menggunakan cara khusus untuk menyegel diri mereka di dalam kegelapan tak berujung dalam upaya untuk bertahan dari reinkarnasi. Karena mereka tahu betul bahwa ketika alam semesta memasuki akhir reinkarnasi, maka asal mula alam semesta akan semakin lemah. Dan kemungkinan untuk bisa melahirkan orang yang kuat akan semakin rendah ketika alam semesta memasuki simpul terakhir pada akhirnya. Itu akan menjadi transendensi. Itu sangat tidak mungkin. Ini juga alasan mengapa mereka harus menutup diri dalam debu dan berlama-lama menyembunyikan dirinya. Tetapi sekarang setelah merasakan Xiao Supreme dan Qin Chen, orang kuat klan Jake itu nampak terdiam.
Di lain sisi, Qin Chen melihat ke-12 benteng kuno di depannya. Qin Chen terkekeh dan lalu berkata, "Senior Xiao Yao, jika ini yang Anda maksud dengan Jack yang mampu menjadi 3 teratas dalam daftar semua ras, itu akan sedikit mengecewakan bagi junior ini. Orang-orang tua ini akan segera melakukannya menjalani umur mereka. Dan saya khawatir bahkan mereka yang dulunya bahkan tidak dapat mempertahankan kondisi puncaknya. Bukankah itu hanya sia-sia saja?" kata Qin Chen. Ledakan. Begitu Qin Chen selesai berbicara, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari 12 benteng tersebut. "Anak sombong, apakah menurutmu kamu akan menjadi sombong setelah kamu dapat menembus puncak tahap air supreme? Hah, bertindak sembarangan." Suara dingin bergema di seluruh dunia, dan aura menakutkan tiba-tiba muncul dari salah satu benteng itu. Dengan keras, kekosongan di luar dunia serangga tiba-tiba terbelah. Di atas salah satu benteng sarang serangga tersebut, sebuah mata besar tiba-tiba muncul di kehampaan alam semesta. Yang nampak mata itu tidak dapat ditutupi. Di bawah tatapan semua orang, mata besar ini tiba-tiba terbuka, seolah-olah dewa kematian membuka matanya. Pupil matanya yang besar itu muncul di langit, memancarkan aura kematian yang sangat luas, dan menembakkan sinar kematian ke arah Qin Chen dalam sekejap. Itu adalah Raja Serangga Mata Langit. Pada saat ini, di langit berbintang di alam semesta yang jauh dari alam serangga, aura menakutkan berkumpul. Ini adalah orang-orang kuat dari ras kuat lainnya di alam semesta. Mereka datang jauh-jauh mengikuti aura Qin Chen dan Xiao Yao Supreme dan segera tiba di sini. Lalu melihat pemandangan yang begitu mengerikan di sini, tiba-tiba semua orang berseru, "Raja Serangga Mata Surgawi itu adalah orang kuat yang benar-benar menguasai ras Jack pada suatu era di zaman kuno. Dia adalah raksasa kosmik yang sangat dihormati pada saat itu. Dia telah membunuh banyak orang kuat dari semua ras dan dia sangat arogan dan juga mendominasi. Menurut catatan kuno, orang ini seharusnya sudah lama meninggal. Tetapi tidak ada yang pernah menyangka bahwa orang ini tidak mati. Tapi sekarang dia tidur di ruang dan waktu tersembunyi di klan Jack. Dan sekarang dia bangun dan lalu melancarkan serangan kepada Qin Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan duar. Mata raksasa itu terbuka dan sinar kematian yang menakutkan meledak. Lalu dengan cepat mendatangi Qin Chen dan lalu memblokir segala sesuatu di sekitar Qin Chen. Di bawah selubung sinar kematian ini, waktu dan ruang di dunia ini tampaknya membeku. Ini adalah teror dari puncak tahap air supreme. Aturan supreme di alam semesta akan terpengaruh oleh kekuatan ini. Nah, kamu akan membayar kesombonganmu. Dan ketika kekuatan seperti itu menyelimuti Qin Chen, suara yang penuh dengan niat membunuh yang dingin bergema di seluruh dunia pada saat yang sama. Seperti para dewa dan Buddha berbicara, mengucapkan syair sihir, mengaum ke seluruh alam semesta. Sebelumnya, Xiao Yao Supreme sombong itu karena dia memiliki basis kultivasi yang tinggi. Jadi dirinya dapat mentoleransinya. Bagaimanapun, Xiao Yao Supreme itu adalah ahli transcendence di tengah langkah. Tetapi ada apa dengan anak ini? Anak ini hanyalah bintang baru umat manusia yang baru mencapai tahap air supreme belum lama ini. Tetapi dia benar-benar berani sombong di hadapannya. Bagaimana mungkin makhluk tua seperti dirinya bisa menerima rasa tidak hormat dari orang-orang kecil seperti itu? Jadi oleh karena itu, dirinya pun segera menyerang Qin Chen secara langsung. Tentu saja tujuan orang ini melakukan ini juga untuk menguji Xiao Yao Supreme. Karena menurutnya begitu dia mengambil tindakan, Xiao Yao Supreme pasti akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan generasi muda umat manusia ini. Dan pada saat itu dia akan bisa merasakan kekuatan sebenarnya dari Xiao Yao Supreme melalui tindakan Xiao Yao Supreme. Oleh karena itu semua persepsinya tertuju kepada Xiao Yao Supreme. Namun yang mengejutkannya adalah bahwa setelah dia melancarkan serangan terhadap Qin Chen, Xiao Yao Supreme terlihat dia acuh tak acuh terhadap itu. Sebaliknya, Xiao Yao Supreme dengan setengah tersenyum seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan bagus. Xiao Yao Supreme itu hanya menonton pertunjukan bagus tanpa niat mengambil tindakan sedikit pun. "Senior, hentikan," kata Raja Serangga. Ketika Raja Serangga di samping melihat Raja Serangga Mata Surgawi benar-benar melancarkan serangan terhadap Qin Chen, ekspresinya pun tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berseru. Tapi apa yang dia katakan saat ini itu sangatlah sudah terlambat. Dan kemudian duar. Sinar kematian yang besar langsung menghantam Qin Chen. Dan suara gemuruh terdengar di seluruh dunia. Awan jamur besar bersegera muncul di kehampaan tempat Qin Chen berada. Dan ledakan mengerikan menyebar ke seluruh kehampaan dalam sekejap. Wilayah dunia ini langsung berubah menjadi bubuk. Dan sebuah lubang besar muncul di antara langit dan bumi. Di dalam lubang ini tidak ada yang bisa dipertahankan.
Betapapun kuatnya keberadaannya, itu akan langsung berubah menjadi bubuk, sepenuhnya dimusnahkan. Ini adalah eksistensi tingkat raksasa kuno yang pernah menguasai Rashjek untuk suatu era. Di era yang dia pimpin, Rashjek selalu menduduki peringkat cukup besar dalam daftar semua ras dalam semesta, dan ia menekan sebuah era di bawah kekuasaannya yang besar. Seberapa kuatkah keberadaan seperti dirinya? Dengan menjentikan jarinya saja, dia bisa menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi. Anak itu, apakah dia sudah mati? Di antara Warajeng, banyak orang kuat membuka mata lebar-lebar dan memandangi kehampaan alam semesta yang tak ada habisnya. Memandangi lubang hitamnya terus-menerus menelan segala sesuatu seperti jurang malapetaka. Dalam pandangan mereka, Raja Serangga Mata Surgawi itu adalah eksistensi yang sangat menakutkan dalam sejarah Rashjek mereka, dan merupakan kekuatan tertinggi di bawah kekuasaan leluhur Kaisar Serangga Mata Surgawi. Tidak ada eksistensi apapun yang dapat lolos dari kematian. Akan tetapi saat berikutnya pupil mata mereka tiba-tiba menyusut, karena segera setelah mereka melihat lubang hitam tak berujung, cahaya dari partikel ledakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan lalu sosok tubuh melayang di sana dengan tenang, seolah-olah telah ada selamanya. Dia tidak terpengaruh oleh sinar kematian itu sama sekali, seolah-olah makhluk seperti tidak peduli berapapun jumlah serangannya, itu tidak dapat menggoyahkan sosok Qin Chen. Tes.